وأن الله يرزق العلم والعمل وأن الله يجزينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب غيظ قلوبنا ويجيرنا من مدلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يبعث لنا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى في خير نورة وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mendoakan kakak bibi Garing, mudah-mudahan Sidin dipanjangkan umurnya, dikasihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pulang seperti biasa lah, kita doakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Qala, dan Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatul jum'ah ghufira lahu. Nah, ingat cerita semalam lah. Dan kita di sini alhamdulillah wa syukurillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat taufik hidayah dan inayahnya kita dapat kembali berkumpul bersama-sama bersilaturahim. Alhamdulillah kita kembali lagi meneruskan pengajian kita, syukur alhamdulillah. Kita ini menyambungi pelajaran kita, yaitu adab malam Jumat, ya kan? Disuruh berwirid ya Rasulullah, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatul jum'ah ghufira lahu. Nah, barang siapa membaca akan hamim itu surat ad-dukhan pada malam Jumat, niscaya diampuni baginya segala dosanya. Nah, jadi ini bagus, karena dia amal surat ad-dukhan ayatnya 59, ya kan? Jadi di surah 44. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Gitu. Jangan membaca hama, jangan. Atau hamim. Gitu. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sampai habis gitu. Nah, diampuni dosa, ya, sampai habis surah. Bagus diamalkan surat ad-dukhan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatul jum'ah aw, ini bertambah, aw yaumil jum'ah, ya kan? Banallahu lahu baitan fil jannah. Nah, Nabi mengatakan ini kelebihan surat ad-dukhan. Barang siapa membaca surah ad-dukhan, ya Nabi, pada malam Jumat atau pada harinya, siang hari gawanya, niscaya diperbuat oleh Allah Ta'ala baginya rumah di dalam surga. Diulahkan Tuhan di dalam surga bisi rumah. Dan ini hebatnya surat ad-dukhan. Yang tadi juga Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin
فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم dan seterusnya tadi. Dan lalu siang hari kita baca malam hari Jumat nih, malam Jumat. Nah itu dibulahkan Tuhan rumah di dalam surga. Tapi bila kita udah bisa rumah dalam surga nyata ya, kita memasuki yang habib kita kan. Dan artinya mati husnul khotimah. Nah ini diantara fadilat surat Dukhan. Dan kelebihan alif lam mim tanzil pulang. Nah surat Tabarak inilah. Nah alif lam mim tanzil ini apa? Yang dibaca malam surat Sajadah ya Pak. dan Tabarak. Nah ini Pak. Man qara'a ya kan. Kalau dan ini kita bahasa pulang nih kelebihan surah alif lam mim pulang ya kan. Malam Jumat rajin dibaca itu ya kalau surat Sajadah ya. Dan tabarakal-ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu izin amat banyak ya. Nah, kelebihannya. Bajar Nabi dan setengah daripada kelebihan itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qara'a lailatul Jummah alif lam mim itulah tanzilu as-sajadati wa tabarakalladzi biyadihil mulku kutiba lahu sab'una hasanatan wa hatta anhu sab'una sayi'atan wa rufi'a lahu sab'una darajatan. Nah, banyak benar juga pulangkan kelebihannya dua surah ini. Nah, jadi banyak kita bisa amalan-amalan ya kan. Semalam sudah Yasin Waqiah ya kan. Barang siapa Rasulullah membaca pada malam Jumat alif lam mim tanzil. Alif lam mim tanzilul kita Sajadah malam Jumat kita. Wa tabarakalladzi ya kan. Dan tabarak. Nah itu. Suratul Mulk nih, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur dan seterusnya.
dua ini Jarsidin niscaya disuratkan, ditulis Tuhan baginya tadi 70 kebaikan, 70 kebaikan, dan dihilangkan daripada 70 kejahatan, dan diangkat baginya tadi 70 derajat. Jadi ini termasuk adab malam Jumat. Jadi surah Sajadah tadi. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Ini kita di setengah surah. Ini sujud sampai liarnya tadi. Ya kan? Nang faida dukiru biha kharru sujada, ya nita kan situ tadi kan masak bau bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah ya kan, di situ disuruh sujud sajadah. Amun orang rejim kada bisa umpat nih hanyaran ya nang rasa 3 rakaat subuh. Nah ini agak lalu naik pulang kena sambungi pulang. Nah itu disambungi tatajafa junubuhum anil madaji'ina rabbahum. Nah kata rajinlah yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai habis kena hanya rukuk sujud ya. Nah ini membaca itu kita diampuni dosa, dinaikkan derajat, dan kebaikan ditambah Allah. Itu diantaranya. Habis sudah itu adab. Jadi kita masuk ke adab yang ke-15 ulang. Apa ini? Ini kan adab-adab yaitu siang dan hari Jumat. Apa sepatutnya kita pulang Jarsidin sayogianya engkau banyakkan membaca sholawat. Nah ini kisah sholawat pulang dan salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak yang membaca sholawat pada hari Jumat dan malamnya, ia terlebih daripada hari yang lainnya. Nah, jadi disuruh lagi yang kita rajinlah malam Jumat itu membaca burdah misalnya ya kan, dalail ya, dan selawat yang lainnya. Yang paling pendek itu yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, sallallahu ala Muhammad ya, 1000, 10.000 lah, dan seterusnya. Karena ajar kelebihan membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, pada hari Jumat itu amat banyak. Nah, jadi kelebihan salawat ini yang sangat luar biasa. Nah, jadi salawat aja. Apakah lagi sekarang ini di akhir zaman ini, nah ya, kadang-kadang guru itu kita bisa ngerakawa. Ada gurunya tapi kita nggak bisa ngerakawa mempartisipasi. Syekh Murabbi. Nah, jadi Syekh Murabbi kita tuh ya banyak-banyak membaca sholawat itu aja. Jadi kita dibalas Tuhan, yaitu jadi baik kita. Nah itu di sholawat ini ada gampangan. Dan setengah daripada kelebihan membaca sholawat itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini apa Rasulullah man shalla alayya fi yaumil jum'ati samanina marrah ghafarallahu dzunubahu samanina sanata. Nah, kira gampangan nih kebaikan selawat nih. Barang siapa membaca selawat atasku ya Rasulullah di dalam hari Jumat 80 kali benar aja.
niscaya mengampuni Allah Ta'ala baginya dosanya 80 tahun. Ya kan? Ya salawat ummi bisa. Nah, di sini kan salawat saja, jadi apa yang bisa? Yang paling nyaman tuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ya. Dan banyak-banyak salawat itu, macam-macam salawat itu. Tapi yang paling bagus yang terbaca. Jangan mencari salawat bakul habis ya. Baik salawat lanjung. Nah itu diantaranya kelebihan hari Jumat dan malam Jumat, itu banyak-banyak presiden membaca salawat. Ini adab juga. Nah, adab yang ke-16 apabila keluar imam. Nah ini masalah hari Jumat. Kalau kita jangan dan naik ia atas mimbar. Nah ini imam nih. Waktu di mimbar maka tiada harus sembahyang. Jangan ya. Lagi tiada sah sembahyangnya melainkan sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat atau 2 rakaat sunat Jumat. Itu aja. Lalu udah naik yang turun 4 rakaat, misalnya 6 rakaat, jangan. Nah itu lagian lah diususkan aja itu 2 rakaat aja. Nah itu adabnya kepada ketika ia masuk ke dalam masjid. Nah ya kalah kita terdudi pak, datang nih, terdahulu orang khutbah, dapat apakah semalam? Bisa dapat alar samut aja nih ya kan? Kadang-kadang lalu nih lah. Dan makruh disidin pada ketika itu berkata-kata melainkan menjawab yang ya kan? Menjawab yang maka yaitu sunnah. Enggak ada boleh lagi itu bukan itu. Kata Al-Faqih rahimahullah Ta'ala di dalam syarah Bidayatul Hidayah. Nah syarahnya nih, ia nukil daripada Imam Al-Ghazali dan Imam Haramain rahimahumullah ta'ala. Haram dia atas orang yang 40 yang jadi dengan dia Jumat itu berkata-kata. Nah haram hukumnya. Tetapi yang mu'tamad pada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i rahimahumullah ta'ala yaitu makruh juga. Ada juga bang yang mengadakan makruh. Kayak itu bandir nih. Dan sunat jar mendengarkan khatib membaca khutbah, yakni jangan bimbang, artinya jangan begawian lah mengerjakan kepada lainnya, melainkan jikalau ia jauh dan tiada mendengarkan khutbah. Nah, maka ketika itu ia sunat masyghul dengan membaca Al-Quran dan zikir dan membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini adabnya. Kita tuh hendak sembahyang Jumat tapi jauh benar kedengaran. Ayo pada tahu ya kita orang khutbah nih tapi kedengaran. Tapi kita boleh itu masyghul ya. Diganti lah membaca Al-Quran kah, membaca tasbih kah, membaca salawat kah. Tapi jarang bang ini kan mana bang? Betua ya lah, bemik kan kedengaran kalau jangan begawi yang lain tasbih yang dilapas hanya mendengarkan itu udah miripnya mendengarkan khutbah nggak ada pahamnya rajin malah mendengarkan malah bertasbih. Nah ini loh kan kayak gitu. Nah, jadi disuruh kita itu mendengarkan itu bang adabnya. Nah kayak gitu mendengarkan khutbah. Ini ada orang sambil mendengarkan khutbah sambil mengatik kan jangan. Nah kecuali tadi jauh alasannya. Kayak gitu. Nah, banyaklah adab-adabnya nih. Ada lagi adab yang ke-17 apabila selesai daripada sembahyang Jumat di sini maka sunat ia membaca Fatihah 7 kali. Nah ini wiridan. Dan qul huwallahu ahad 7 kali dan qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Sampai habis lah. Dan qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Dahulu daripada berkata-kata. Nah ya. Langsung aja bang kita rajin sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang Jumat nih.
langsung aja din. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kayak 77. Maka yang demikian itu jadi memeliharakan ia daripada segala kejahatan daripada satu Jumat. Nah, jadi kita terpelihara tapi dahulu wirid yang 77 ini Allah memelihara kejahatan yang sejumatan tadi semingguan dan kita itu diselamatkan Allah. Nah ini kepada Jumat yang lainnya hanyalah sampai Jumat. Jadi bagus benar itu kita di sini alhamdulillah lah kita baca jadi tiap malam tiap Jumat asal jangan berdahulu-bulik aja berdahulu-bulik kita baca. Dan lagi khasiatnya jadi memeliharakan ia bagimu daripada syaitan. Jadi terpelihara daripada syaitan. Lain bagusnya amalan ini. Dua ya kan. Jadi keselamatan sejumatan dan terpelihara daripada gangguan syaitan. Amalan ini. Tentang Jumat dibaca 77 tadi. Baik itu jasidin baca olehmu kemudian daripada itu. Ya nam doa ini aja. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi Am'id ya Rahim ya Wadud aghdini bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'asiyatik wa bifadlika amman siwa wa bifadlika amman siwa. Nah ini ya nam imam rajin membaca doa ini. Kalau di pelajaran kita sini guru itu ada baca juga kita kayak gitu. Jadi imam membaca kita pun membaca. Nah, walaupun imam Allahumma ghnina nyanyikan kita mah aminakan tuh pas saja Bang. Tapi disuruh kita membaca juga. Nah ini apa? Dan maka baca olehmu kemudian daripada itu ya kalau dibaca lah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina. Nah ini aghnini kalau kita kalau bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'asiyatik wa bifadlika amman siwa. Itu dibaca 7 kali juga di sini alhamdulillah terbaca Jepang udah jadi imamnya. Nah tapi kita bagaimana pulang membaca kita. Dan tersebut jadi dalam Syarah Minhaj ia nukil daripada Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Man waghaba ala hadha ad-du'a aghnahu Allah an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah ini hebatnya doa ini. Dan bagus dibaca ini. Barang siapa jar mengakalkan atas doa ini, nah dibacanya terusan ulah amalan. Dan bagus jabinian kalakian baca doa ini. Niscaya jar mengayakan Allah Ta'ala akan dia. Jadi kaya kita daripada segala makhluk Allah dan memberi ia akan dia rezeki yang tiada dapat dikira-kira. Min haitsu la yahtasib. Artinya nyaman di mana kalau anak hingga dapat tidak ada kesusahan hidup. Nah di antara doa tadi bagus ini diamalkan. Allahumma ghani, Allahumma ya ghani ya Hamid ya Mubli ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'asiyatik wa bifadlika amman siwa. Nah wa bifadlika amman siwa. Nah jadi ini amalan sugih bahasa orang kampung. Nah ya kan amalan sugih ada aja sudah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala u'allim kalimatin law kana 'alaika mislu jabalin sabirin dainan haddahu Allahu anka. Nah, Allahumma ighfirli bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Nah, gitu. Jar Nabi ini hendakkah aku ajarkan akan dikau beberapa kalimat yang engkau baca. Lawan sahabat nih. Jika ada atasmu hutang seperti bukit
Tabir karena jalan kana hutang lah. Sekalipun hatinya seperti bukit lah, mungkin karena mana-mana. Niscaya ajar membayari Allah Ta'ala akan dia daripadamu. Nah ya kan. Jadi dibayari Tuhan. Artinya rezeki kita ada tawa bayar. Nah ini. Membaca ini. Jelas. Allah makfini bihalalika an haramika wa bini bifadlika amman siwa. Itu. Yaitu Allah makbini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Habis itu adab nang ke-18. Nah, jadi banyak penami si amanan. Sunat engkau sembahyang kemudian daripada sembahyang Jumat itu 2 rakaat. Tentang Jumat berarti inilah. Yaitu sunat muakkad. Nah, sunat muakkad. Atau engkau sembahyang 4 rakaat. Yang 2 rakaat sunat muakkad dan 2 rakaat sunat ghairi muakkad. Nah, di bidang fikih pada fuqaha. Atau engkau sembahyang 6 rakaat, maka sekalian itu sunat muakkad. Jadi pada mazhab ahli tasawuf lainnya. Karena sekaliannya itu tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti lihat gitu. Ya sekurang-kurangnya 2 rakaat. Asal ada. Apakah lagi 6 ini menurut tasawuf. Nah, ini aja. Adab yang ke-19. Sunat kemudian daripada sembahyang Jumat itu duduk di masjid hingga maghrib. Sampailah di masjid nih. Atau hingga asar. Nah, asar kalau orang lebih bangga parah aja waktunya yang maghrib bu. Babi punya asik terjadilah. Baca Quran apa. Serta berniat i'tikaf. Nah ini pengaruhnya. Nah jadi bila masuk ke dalam masjid itu nggak i'tikaf. Nah jadi berdiam kah tetap aja pahala. Nah ini i'tikaf tadi maksud. Nah apalagi bacaan lagi. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, man shalal asra bil jami' kana lahu thawabu umratin wa man shalal maghrib falahu thawabu hajjati wa umratin. Nah ya Pak, barang siapa sembahyang asar di dalam masjid jami', kita ini kan jami', kalau arti jami' itu nang disembayangi Jumat tuh jami'. Hanya masjid ini banyak, 2 macam, ada masjid jami', ada masjid as-sa'ir. Kayak wadah ulun itu kan masjid tuh. Bahasa kita langgar ya. Hanya kada di Jumat, tapi tulisannya masjid. Nah itu hukumnya sama lawan masjid nang gana. Jadi pian dilanggar wadah ulun itu kada boleh orang lain. Sebab tulisannya masjid. Ada lagi masjid An-Nur, jadi muka rumah ulun di mata berada. Itu masjid itu masjid An-Nur. Nah ini ada langgar ya. Ini para ulama kan langgar itu kan boleh ya. Nah kayak wadah abang udah sekumpul tuh, jangan diulang masjid nih, sini nanggar aja, kasihan orang yang ziarah, kasihan orang yang mengaji kan, jangan ada nangai. Nah, pada boleh hukumnya kalau menjadi ulang masjid. Nah, ada yang di muka ulang tuh masjid dia, tapi kada sembahyang Jumat. Tapi hukumnya tuh sama lawan masjid kenal. Nah begitu. Jadi i'tikaf kana juga. Langgar. Kita langgar ya kan menyambut ya, tapi itu tulisannya masjid. Dinyatakan bahwa itu masjid Semarang itu waktu perletakan batu pertama. Itu aja bedanya. Apa aja Rasulullah ini tadi barang siapa sembahyang asar di dalam masjid jami'. Kita ini parah lah. Masjid nang ada. Ini saya adalah baginya pahala umrah. Nah, ini hebatnya. Ya nanti kita bergama melatih lah, kita berapa pengajian ini berdua saja. Sembahyang Jumat, sembahyang asar berjamaah di masjid jami'.
Nah, itu diberi Tuhan pahala umroh. Nah, nyaman mana lah. Asar. Nah, tapi lagi kita sembahyang asar berjamaah diberi Tuhan pahala umroh. Padahal kada pernah ke Makkah. Tapi ketika itu kita di hari kiamat ini Allah Ta'ala berbagi pahala umroh, itu menganjung tangan juga. Nah, artinya dapat bagian juga. Maka ini udah terima Tuhan, ya kan? Ini hebat. Jadi Allah Ta'ala itu adil. Rukun Islam yang kelima, ya kan, naik haji. Nah, pahalanya nih ganal benar itu. Sambungan hadisnya tadi apa lagi? Dan barang siapa sembahyang maghrib di dalam masjid Jami. Nah, ini maghrib kita rajin lah banyak kan ini. Tawa ini di masjid Jami. Banyak ini masjid yang ada nih. Niscaya aja adalah baginya pahala haji dan umrah. Dua buting. Nah, jadi bagus benar diamalkan baik jamaah. Ada gampangan dapat pahala haji lawan umrah. Nah, jadi di hari kiamat kita ya kan menerima juga pahala. Ada orang yang pernah haji dan umrah itu nyatanya menerima. Ada kita kada pernah ke Makkah. Tapi kita sembahyang fardu maghrib berjamaah. Allah memberi pahala, ya kan, sama haji lawan umrah. Nah, ini hebatnya. Nah, jadi ini ada masuk adat. Nah, ya kan, yang rame rajin maghrib itu ya Allah. Rame rajin. Pas waktunya, waktu istirahat. Sampai terluput juga ini masih di Padang lagi mau unjun. Nah, terlalu nah ya kan. Tahu sudah pahalanya. Nah, jadi bagaimana tuh bila hendak mayat tuh udah siapa ya kan budek mandi sampai aja. Nah, ini. Nah, nih kita mah pahala loh. Nah, di situ. Lalu rajin kita. Nah, nyaman ada. Bagus segala lah. Nah, jadi bagus benar. Dan hendaklah engkau Jasidin pada ketika yang demikian itu sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, ya kan, khusyuk dan tawadhu. Nah, berdoa nih. Karena di dalam hari Jumat Jasidin ada pada malamnya itu satu saat. Nah, satu saat yang mustajab doa. Nah, yang tiada tertentu waktunya itu. Ya, nanti disuruh kita berdoa. Bergampangan. Maka mudah-mudahan Jasidin kebetulan doamu itu pada saat yang mustajab kita. Nah, jadi hebat hari Jumat nih dan malam Jumat kita. Ada Allah Ta'ala ma'andak mustajabut dakwah. Nah, rahasia lawan Tuhan kita. Lawan kita, lalu disuruh kita ya banyak doa amaliyah. Di antaranya berdoa Jasidin. Nah, dan bacaan tadi. Nah, kalau kepintangan waktu itu kita timbul mustajab dakwah kan kayak gitu. Tapi kan banyak aja bangsa malam yang madakan. Waktu-waktunya sudah ada sama mepet. Nah, apa jar Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali rahimahumullah ta'ala, wala tahdur fil jami'i majalis al-khalqi wala majalis al-qassas بل مجالس العلم الشريف النافع وهو الذي يزيد في خوفك من الله تعالى وينقص من رغبتك في الدنيا فكل علم لا يدعوك من الدنيا إلى الآخرة قد جهل أعوذ عليك منه فاستعذ بالله من علم لا ينفع. Nah, Imam Ghazali memadahkan lawan kita. Jangan engkau hadir Jasidin di dalam masjid Jami' itu akan perhimpunan orang ya, akan perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang tiada memberi manfaat bagi jalan akhirat. Nah, jangan dihadiri. Nah, ya. Jadi kalau orang berhati-hati terjadi di dalam masjid itu musyawarah di luar aja. Nah, di kebanyakan ambil itu rajin di
mata bola tuh kalau di masjid wah ini banyak di alun-alun apa di pinggir aula. Nah begitu. Ya tempatnya lain. Nah begitu. Ini di sini pengambilannya. Yang membahas apa misalnya. Paling gak ada ya di luar lah. Ini Bang, jangan engkau hadir di dalam masjid jami itu akan perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang tadi memberi manfaat bagi jalan akhirat, ya kan? Banyak kayak misalnya ilmu yang kada bermanfaat tadi. Apakah misalnya anak di masjid jangan. Dan jangan engkau hadir pada perhimpunan orang yang duduk nambah kisah-kisah nah hikayat di dalam masjid. Tetapi engkau hadir aja pada perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang bermanfaat akan akhirat, yaitu ilmu yang menambah pada takutmu kepada Allah Ta'ala. Nah ini maksudnya pengajian misalnya. Nah itu sebab menambah takut kita kepada Allah. Nah adalah ini adabnya. Dan mengurangkan daripada gemarmu kepada dunia. Ya, kita menuntut dunia itu hampir akhirat. Maksudnya mengurangkan dunia ini, gemar ini artinya jangan sampai akhirat itu terlupa. Nah kayak itu tuh maksudnya mengutamakan akhirat. Nah, lapas tuh gini dulu. Nah kayak itu. Maka tiap-tiap ilmu yang tiada menyuruh ia akan dikau pada dunia, maka kepada akhirat, maka jahil akan dia itu terlebih baik. Dia kan, dan terlebih banyak faedahnya atasmu daripada mengetahui akan dia. Nah, baik kada sekolah bahasanya. Baik jahil pada kita yang tahu. Maka engkau pinta peliharakan. Nah ini nih adabnya. Peliharakan dengan Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Nah, jadi kita minta kepada Allah, yaitu selalu minta ilmu yang manfaat. Arti manfaat tadi tahu aja lah, tambah takut kepada Allah. Itu ilmu yang manfaat. Nah, syahadat. Ini lain ulang kisahnya syahadat. Bahasa kisah itu habis sudah. Sayuginya jasidin semestinya. Membanyakkan berdoa pada hari Jumat. Nah, kisah doa pulang malah dah. Nah, saya ujiannya jasidin membanyakkan. Bila ada syahadat itu lain kisah. Artinya kisah tadi itu habis sudah ini kisah berdoa pulang. Membanyakkan doa jasidin pada hari Jumat itu pada beberapa waktu. Nah, ini kita belajar waktunya. Yaitu waktu terbit matahari. Nah, kita ingatkan ya subuh. Dan pada waktu gelincir matahari ya ibadah asar ya belajar dan membaca apakah rajinlah. Dan pada waktu masuk matahari ya maghrib menghadang maghrib itu masuk matahari. Dan pada waktu iqamah nah itu kita jaga juga ya berdoa rajinlah. Dan pada waktu khatib naik mimbar ya mimbar nah itu nah rajin naik. Dan pada ketiga berdiri manusia kepada sembahyang. Nah, kita berdoa aja. Nah, karena najar segala sewaktu yang demikian itu sangat diharapkan akan mustajab. Nah, ini banyak para ulama mengandak di situ dibukakan. Artinya kasyaf melihat waktu mustajab, lalu mereka itu ya waktu sini waktu ini aja. Nah, ya, ini diharapkan. Ini termasuk adab kita. Nah, mengatakan banyak yang berdoa di beberapa waktu tadi, diantaranya sore ya kah, pagi ya kah, nah, subuh gelincir matahari itu juga. Habislah itu adab yang ke-20 ini rasanya habisan 20 jauh semua. Nah habis ya.
Ada yang ke-20 di sini hari Jumat. Nah, jadi kita belajar udah alhamdulillah. Nah, jadi kita salah lagi. Itu bagaimana lagi kita mengamalkan kayak itu benar aja. Apa hendaklah engkau Jasidin sungguh-sungguh memberi sedekah pada hari Jumat itu. Nah, jangan banyak kita amalan bersedekah seminggu sekali. Barang kita latih seikung orang, barang kita bayari di warung. Nah, ini itu dulu lah. Namanya anak istilah itu tiap pagi berapa ikung, 10 ikung kawan dibawa korban. Tolakan nasi bungkus, 2 selamat. Itu bagus. Nah, ini banyak bahari itu mata pula makan. Bari makan tidak. Ada kita ini kan sepatu di warung. Barang seikung kawan barang seminggu sekali barang dulu latih hari Jumat tuh. Ada kita sini alhamdulillah kan berselamatan gitu lah. Dia ada masjid dah. Tapi makannya tuh angin kanakan tuh bagus dibilang kayak tapi nang bagus benar tuh waktu di warung itu beri makannya orang sedekahnya selamat juga itu ya sebab sedekah ini tadi yaitu menutup kemarahan Tuhan ya kan godok Tuhan tuh katakanlah kita dan kita benar kita paham selalu baca doa ini kan harap makan silakan udah jadi aja sih. Nabi itu suka it'amut ta'am memberi makan pada kita benar aja nya benar tepang banyak benar amalan benar besaruan membaca maulid misalnya itu pulang membaca dalail berapa macam pulang panat tuh dah ada nang sarikan ini kebanyakan bacaan makanannya wajib ini injir padahal suruh makannya sampai matahari sedikit sampai tanda kita ada itu amat memang sangat dianjurkan maksudnya pemurah lah. Tapi lah pemurah itu kekasih Allah walaupun kada berilmu bungul orangnya nih tapi pemurah nah ini hebat di sisi Allah jadi ada aja jalan yang disayangi Tuhan itu ada yaitu diantaranya pemurah dilatihnya kayak ini tapi bila kita hendak bersedekah tuh pemurah tuh dasar rezekinya kayak itu hilangnya ada keingatan lagi itu latih dulu amun aku baru berapa harinya habisnya itu masih tahan lagi kadang mungkin teringat terus habisnya itu baru itu bisa sangkal lagi nyaman anak ikhlas tuh belajar itu kayak itu aja tak dasar rezekinya kayak itu aja jadi kita keingatan lagi latih ya kayak itu dasar rezeki Tuhan kalau nggak ada rezeki seorang kan sababnya benar ya jadi kadang merasa seorang lagi ya itu ngarannya amal kan diingatkan tuh itu ngarannya ikhlas amat itu melatih tapi lah hendak bawa makan tuh kan itu barangnya bisa bungul aja dulu tapi lah hendak beri saya udah dasar rezeki itu baik apalagi kau berlima apalagi kau sewarungan hendak kayak 100.000 nah kena hitung siapa hendak orang nggak tahu siapa yang membayar nah itu tiap Jumat misalnya lah bos buka barang orang tapi bila ada ke warung sudah dibayari orang ya kadang-kadang tahu siapa yang membayarinya itu bagus jalan nah, orang bahari ada jalan itu sudah ada tadi orang banyak duit ada itu ada tahu siapa kamu begini orang jadi jinya kena nah ini 100.000 lah itu makannya kena siapa yang ke warung kan potong-potong lah gitu belajar ikhlas artinya tangan kanan memberi tangan kiri kada tahu ya pengalih juga itu tapi ini hari Jumat dulu adatnya itu jadi banyak-banyak kita ya kan bersedekah pada hari Jumat itu dengan barang sekuasamu hanya kalau dengan barang sekuasamu artinya sekawanya sakawanya kawa seikung orang kan kayak kita kan kita di sini kan sering kita ke warung nah ini adat bagus hari Jumat itu sekurang-kurang tapi kita di sini selamat datang ke warung
Tapi bagus lagi nang tidak tak bayar. Apalagi sewarungan. Mantap. Selamat lah gua. Dan kalau ada nang masjid bagus aja juga. Artinya sama aja tuh bagusnya. Tapi kalau kada paham benar dikira kan kada berdua selamat, padahal itu selamat. Tapi bila kita tuh bersedekah ingatakan ini benar kada paham aja. Tapi bila kita tuh bersedekah ingatakan itu ngarannya selamat. Sebab sedekah ini tadi menutupi kemarahan Allah. Ya kalau. Nah, itu baru paham. Ini bahan kampung ini patut amalkan ke masjidnya. Bawa kena waktu 5 puting dibacakan 2 selamat. Padahal nang kita nang itu ya sama aja. Nah, jadi sedekah ini luar biasa banyak. Kalau berapa? Maksudnya pemurah tadi. Tapi bila amalan adalah kita nih lah kada alim kada ya kan Allah. Bener ya kan. Nah, amalan pemurah tuh ya Allah disayangi Tuhan. Ya Tuhan tuh sayang lawan orang pemurah walaupun bungul itu bahasa kampungnya bungul tuh jahil bahasa Arabnya. Nah kayak ini pulang balikannya. Nah tabila orang tuh pitih ini disariki Tuhan. Jadi ada aja amalan tuh nang disayang Tuhan ada nang disariki Tuhan ada. Tabila pitih jahil ngarannya. Tabila pitih ingkin ngarannya ya kan. Ingkin berajut gitu. Tabila ingkin itu tadi ini disariki Tuhan walaupun orangnya alim. Jadi tuan guru kada pernah beri makan orang di rumah aur saruan aja aur seorang aja nang makan pada ulang. Ini bahaya benar guru namanya alim bang kisahnya tapi ingkin ini disariki Allah. Ayo. Jadi ya nang agama mengamalkan tuh guru-guru tuh. Pasti ada kena. Ternyata dulu orang bilang banyak lagi sekurang-kurang tuh banyak kena keluar apa-apa kan maka itu Allah. Bila itu. Pada gampangan lah. Jadi kita mudah tahu mengamalkan ini adab nang ke-20. Ya kasih kuasa kita enggak itu kalau dan jikalau sedikit sekali itu ya lah masih ikut orang misalnya kita bayari udah misalnya ke masjid dari membutingin bawa ada ya lah doakan selamat dia Rabbana atina aja ini kan doakan doa panjang banget doanya makanannya 5 buting wadai aja orang bisa 10 terlalu benar juga pulang menyangka itu mau ngajurung aja dia makan pian. Nah, yang sama aja itu kata 2 selamat. Ini supaya kita paham aja. Baru ada paham lah ya. Ya kan jadi masalahnya ini nang kita pemurah nih itu nang disyahid. Berdoa selamat ya kan. Nah, artinya salah. Tabila babarian selamat kayak itu aja. Kayak itu aja supaya paham aja Pak. Paham lah, nyaman kalau paham, nyaman kalau itu mengaji, ini kerja, ya. Maksudnya anak itu kan ayahnya nang kuler kan, kita antarakan, dia akan makan cuy, bagi wadah itu sama sudah. Yang diantar sebiji misalnya terlalu kan, kadang ada bangkai kalau ini supaya paham mana aja. Artinya kita tuh bebagian itu otomatis sudah berdoa selamat. Itu gitu pemahamannya ya kan? Iya kan? Nyaman kalau punya paham. Tambahin pulang berdoa dari itu bagiannya. Bagus kan kayak itu benar aja. Ini supaya paham aja. Nyaman betul. Maka hendaklah engkau himpunkan pada hari itu antara sembahyang dan puasa. Nah ini adabnya itu bertambah lagi. Nah menghimpunkan pada hari itu antara sembahyang dan puasa dan sedekah. Dan membaca Al-Quran banyak telah hari itu teh. Ya kan puasa, tapi puasa kena disambung bang malam Sabtu bisa berdahulu ke Kamisnya. Kan kayak kalau punya puasa Jumat aja makruh, kalau semalam udah ada itu pembicaraannya.
bersedekah banyak itu membaca Al-Quran dan zikir dan membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak tadi ini dirangkumakan dan itikaf jasidin di masjid tadi. Dan hendaklah engkau jadikan hari Jumat itu tertentu bagi akhiratmu. Jadi orang bersama akhirat itu hari Jumat. Nyaman lah. Jadi orang bahari itu rajin kayak toko tuh perai. Bahari. Anggan akhirat. Dan kalau kita mengamalkanlah, amin Allahumma amin. Maka jar mudah-mudahan jadi kafarah. Kafarat itu modelnya ampunan, hapus dosa. Tadi kafarat itu bagi segala hari-hari yang lain daripada hari Jumat itu. Jadi gara-gara kita berwirid hari Jumat itu jar mudah-mudahan di sini menjadi penghapus dosa di antara semingguan tadi. Alhamdulillah. Dan kalau kita mengamalkan, amin Allahumma amin. Nah, yang itu dulu lah. Kita minggu akan datang insya Allah kita sambung, yaitu ada puasa pulang. Puasa pulang kita belajar. Nah, ini adalah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat kita di majelis ilmu yang mulia Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa bobor kita dan keluarga kita, dan segala hajat dunia kita akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati beriman yang sempurna. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kakak kita bini tadi itu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan lahir batin.